Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dio Suryanto dari Perantau Saham. Nah, di malam hari ini Perantau Saham akan membahas 4 saham yang akan kita analisa, dan semoga teman-teman terbantu dengan analisa Perantau Saham dan mendapatkan cuan. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan teman-teman subscribe dulu channel Perantau Saham yang belum subscribe, dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya bisa terbantu dengan analisa-analisa dari Perantau Saham. Oke, mari kita lanjutkan 4 saham yang akan kita analisa pada malam hari ini dan mudah-mudahan memberikan cuan dan keuntungan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu saham CBMF ya. Sudah kita bikin saham CBMF. Nah, di sini untuk saham CBMF ini dia sudah mengalami penurunan yang sangat tajam. Kalau kita lihat dari harga 600-an sampai ke harga 61. Jadi di kisaran 90%-an. Dan dapat juga kita lihat di sini dia sudah minus sekitar minusnya 89,30%-an. Jadi ini sudah sangat jauh dalam turunnya ke bawah. Dan di sini untuk saham CBMF ini kita melihat momentumnya, momentum pemantulannya. Jadi teman-teman bisa pantau saham CBMF ini karena di sini bisa jadi dia akan melakukan pemantulan untuk naik ke atas. Nah, di sini kita lihat secara crossing antara MA5 dengan MA13 akan mulai terbentuk di sini. Nah, dia di sini sudah semakin mengecil dan akan melakukan persilangan. Ya, bisa jadi di sini akan melakukan pemantulan. Nah, untuk secara MACD-nya di sini dia masih melebar ke atas ya, masih melebar ke atas. Dan di sini untuk areanya masih di area positif ya, dan bisa jadi untuk diagram batang ini akan lebih tinggi lagi ke atas seperti itu teman-teman. Karena di sini CBMF ini kita memanfaatkan pemantulan karena sudah turun tajam selama tahun ini. Jadi ini bisa teman-teman pantau untuk saham CBMF ini. Karena kalau kita lihat ya dari candlenya dari kisaran bulan Maret sampai sekarang itu bisa jadi banyak orang yang pegang saham CBMF ini di harga tinggi ya. Karena kalau kita lihat di sini masih banyak trader maupun investor yang memegang saham CBMF ini di harga tinggi. Otomatis saham CBMF ini bisa jadi akan melakukan pemantulan lagi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk saham yang kedua, itu saham KF. Nah, ini dia. Nah, kenapa KF ini bisa kita analisa pada malam hari ini? Karena secara momentumnya di sini KF kita memanfaatkan momentum dari vaksinasi, jadi dari vaksinasi pemerintah. Dan bisa kita lihat Senin tadi dia hari ini naiknya sangat tajam ya, kisaran 12%-an dengan closing di harga 3.540. Jadi ini saham KF ini masih berpotensi naik karena newsnya didukung dengan news yang positif terkait vaksinasi. Dan di sini kalau kita lihat secara teknikalnya candle ini sudah candle Morobozu, dan kalau kita lihat secara Fibo-nya di sini dia akan berusaha untuk breakout di harga 3.550-an ya, dan otomatis dia akan berusaha untuk melanjutkan kenaikan di harga resisten terdekat di harga di harga 4.250-an. Jadi di sini
bisa kita lihat juga dia tadi berhasil breakout di MA200. Otomatis di sini saham KF akan berpotensi besok untuk melanjutkan kenaikannya. Begitu juga secara stokastik RSI-nya. Di sini dia sudah melakukan persilangan ya. Bisa jadi besok dia sudah bersilang. Dan di sini secara MACD-nya dia tidak jadi melakukan persilangan ke bawah, namun dia kembali lagi melebar ke atas, membuka melebar ke atas. Jadi otomatis saham KF ini masih berpotensi untuk naik Selasa besok ya. Nah, itu untuk saham KF. Sekarang kita lanjut untuk saham Unilever. Nah, ini yang teman-teman nantikan ya, karena saham Unilever ini sudah jauh turunnya, sudah sangat jauh ya. Ya dari akhir tahun ya, dari akhir tahun sampai sekarang turunnya itu sangat luar biasa, karena di sini dari harga 7.800-an ya. Secara year to date kalau kita lihat di sini, ini mana dia ya? Oke. Nah, kalau secara year to date untuk saham Unilever ini sudah turun minusnya sudah turun sampai 31%-an. Jadi dia sudah minus 31%-an dari awal tahun. Dari sini ya. Dari Januari ini sampai sekarang dia sudah minus 30%-an. Nah, kalau kita lihat Unilever ini kapankah kita mulai mengangsur-angsur untuk membeli? Nah, kalau kita lihat secara histori ke belakangnya, di sini saya sudah melukis area supportnya. Kemarin saya pernah juga melukis di area support di sini saham KF di sini ya. Nah, di sini dulu saya sudah merekomendasikan juga untuk membeli kepada teman-teman. Namun di sini dia terjadi pemantulan di area support, namun tidak pemantulnya itu tidak terlalu tinggi, hanya sementara saja. Karena di sini dapat kita lihat setelah terjadi pemantulan kecil, dia kembali lagi turun ke bawah dan menembus area supportnya. Nah, sekarang saya juga melukis lagi area supportnya di bawahnya itu. Di sini kita lihat dia sudah berada di area support juga ya. Jadi kalau kemarin pada saat rekomendasikan di sini ya, di sini. Nah, kalau teman-teman masih cuan kalau teman-teman jual di sini. Namun kalau teman-teman belum menjualnya dan sekarang harganya segini, otomatis teman-teman sudah minus. Namun jangan khawatir, karena di sini saham KF ini sepertinya sudah berada di area support. Support otomatis saham Jadi untuk saham Unilever ini ya. Jadi untuk saham Unilever ini sudah berada di area support. Bisa jadi saham Unilever ini akan terjadi pemantulan yang kuat lagi ke atas ya. Bisa jadi ini adalah support yang kuat, karena kalau kita lihat di sini ya, secara histori ke belakangnya udah. Nah, ini untuk Unilever ini saya menghubungkan support di sini ya, support histori belakangnya, dan saya tarik garis lurusnya, dan untuk saham Unilever berada di sini sekarang, berada di area supportnya, sudah sejajar dengan support di histori sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, apakah Unilever ini sudah bisa kita akumulasi? Bisa jadi saham Unilever ini bisa kita akumulasi dari sekarang, kalau teman-teman angsur untuk membeli, karena dapat kita lihat di sini, karena dia sudah turun dari awal tahun sampai pada bulan Juli ini sudah minus 31%-an, dan sekarang dia sudah berada di area support. Nah, di sini ya. Dan kalau kita lihat secara stokastik RSI-nya, dia akan melakukan persilangan ke atas. Otomatis dia bisa jadi besok akan naik lagi, akan hijau lagi. Dan kalau kita lihat secara MACD-nya, dia di sini sudah sangat jauh turunnya ya, sudah di bawah
sudah sangat jauh, dan bisa jadi MACD-nya ini akan melanjutkan pelebaran dan berusaha untuk naik ke atas. Nah, di sini ya. Jadi otomatis MACD ini akan berusaha melanjutkan naik ke atas, jadi dia akan menembus area positif ini. Ya, area positif ini. Nah, ini bisa jadi saham Unilever ini adalah sudah area support yang kuat. Jadi teman-teman bisa angsur-angsur untuk mengakumulasi saham Unilever ini, karena secara analisanya di sini bisa kita lihat MACD-nya ini udah berusaha untuk menanjak ke atas dan melempar ke atas. Begitu teman-teman untuk saham Unilever. Jadi silakan teman-teman pantau untuk saham Unilever ini, apakah teman-teman mau mengakumulasi mulai dari sekarang, monggo, karena ini terkait pembelian ini tergantung dari teman-teman sendiri, keputusan kembali kepada teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, itu untuk saham Unilever. Sekarang untuk saham Unilever ini juga dia sudah kalau kita lihat secara golden cross antara MA5 dengan MA13 nya di sini juga ya. Bisa jadi dia di sini akan terjadinya persilangan dan berusaha untuk mengarah ke area MA100 di sini ya, MA100 ini. Jadi bisa jadi dia akan mengarah lagi ke harga 6 ribuan. Seperti itu teman-teman. Untuk saham Unilever. Sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu saham Pegas. Nah, Pegas ini hampir sama juga dengan saham Unilever, karena secara kita lihat dari awal tahun ya. Kalau kita lihat dari awal tahun di sini ya. Nah, di sini itu sekitar di harga 1.700-an ya, harga 1.800-an ya. Sekarang untuk harganya tadi closing di harga 1.010 minus kisaran di untuk satu hari ini dia minus 0,49%. Nah, dulu saya juga pernah rekomendasikan saham Pegas ini, dan saya sudah melukisnya dulu di sini ya, di area support di sini. Namun naiknya hanya sementara, dan dia breakout di area support, turun lagi ke bawah sini. Nah, sekarang dia sudah berada di area support yang saya lukis sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara histori ke belakangnya, di sini dia sudah berada di area support ini ya. Jadi di harga low-nya kalau di sini ya, di harga 1.000-an. Nah, di sini support ini. Kalau kita tarik garis lurusnya, nah di sini dia sudah berada di area support. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah area supportnya Pegas ini di harga 1.000-an. Jadi teman-teman, Pegas ini secara year to date juga turun yang jauh juga, karena bisa kita lihat di sini secara year to date-nya sudah minus 38,97%-an. Jadi ini Pegas sudah turun sangat jauh kalau kita lihat, dan dia sudah berada di area support teman-teman. Nah, dari sini. Nah, kalau kita lihat secara MACD-nya, di MACD-nya sudah bersilangan di bawah dan berusaha untuk mengarah ke atas ya, mengarah ke atas. Dan kalau bisa MACD ini dia akan berusaha menembus di area garis positifnya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk saham Pegas ini kalau kita lihat dia masih berada di area support, masih berusaha untuk melakukan perlawanan buy. Bisa jadi ini adalah support yang kuat untuk saham Pegas. Dan kalau kita lihat di sini
MA5 dengan MA13 terjadi golden cross, dan akan berusaha untuk melanjutkan ke atas sepertinya ya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat Selasa besok apakah saham Pegas ini akan berusaha untuk naik ke atas atau dia masih lanjut breakout di area support ini. Jadi untuk saham Pegas ini bisa teman-teman pantau ya, karena ini sudah turun sangat jauh dari awal tahun. Jadi ini adalah Pegas ini masih layak untuk teman-teman mulai untuk akumulasi. Silahkan teman-teman tentukan sendiri di mana area buy teman-teman, karena di sini untuk saham Pegas sudah berada di area bawah juga, dan untuk turunnya dari awal tahun sudah sangat jauh. Seperti itu teman-teman. Dan dia sekarang sudah berada di area support. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kita juga memanfaatkan momentum pemantulan di area support untuk saham Pegas ini. Begitu juga tadi saham Unilever juga kita memanfaatkan pemantulan di area support. Jadi seperti itu teman-teman, 4 saham yang kita analisa tadi, dan 3 saham yang berusaha untuk memantul dari area support. Dan mudah-mudahan 3 saham yang berusaha untuk terjadinya pemantulan di area support tadi, mudah-mudahan sudah mulai menanjak naik ke atas. Oke teman-teman, mungkin 4 saham itu saja yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga 4 saham ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, atau bisa teman-teman kaji ulang apakah keempat saham ini masih pantas teman-teman jadikan untuk teman-teman koleksi. Semoga empat saham ini bisa memberikan keuntungan kepada teman-teman jika teman-teman mulai mengakumulasi keempat saham ini. Oke, cukup sekian dulu. Semoga teman-teman terbantu. Salam dari saya, Dio Suryanto, dan sampai ketemu lagi di channel kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.